apa sih bahasanya, kena kembali gitu loh Bang. Pas udah gitu dia ngambil SP, ternyata setelah keluar itu lecet-lecet lah tuh Bang. Makanya dia grundel tuh. Apa sih namanya Bang kalau yang bukan kalau lodan mau gimana itu? Yang apa sih namanya? Oh berarti emang nih komplotan gue bilang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi, se-Indonesia Raya, dan sejagat raya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang mungkin sebelumnya narasumber kita ini pernah hadir di studio AJB juga. Tapi kali ini beliau akan membawakan cerita yang lebih hot lagi. Wah, seperti apa hotnya cerita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak siapa ya kemarin ya? Saya Siapa lupa ya? nama aslinya tahu. Nama samarannya apa ya? Tia. Oh Tia. Kak Tia. Ya Kak Tia, terima kasih udah hadir di studio AJB ya. Oke. Jadi Kak Tia ini mau melanjutkan cerita yang lalu atau cerita baru lagi? Jangan, yang baru lah. Yang baru ya. Biar orang-orang kan bosen yang gitu-gitu mulu gitu. Pengalamannya yang luar biasa. Oke, langsung aja kali ya Kak Tia ya. Udah siap? Siap. Siap dong. Oke, silahkan Kak Tia. Buat malam ini saya mau cerita waktu saya kerja di biro perjalanan, di biro tour, yang ketemu sama tamu-tamu cabul, modelannya seperti itu. Jadi gini Bang, kita tuh kan kadang kalau misalnya pas perjalanan itu trip itu, kalau lagi bawanya tamunya yang bener kayak orang kantoran itu, awal-awal kan mungkin terlalu apa ya, serius lah orang-orangnya gitu kan. Waktu di perjalanan pertama tuh biasanya orang-orang yang benar-benar jaim lah ibaratnya gitu. Tapi biasanya mereka tuh mulai kelihatan aslinya itu pas di malam hari nih. Satu waktu ceritanya aku dapat trip ke Yogyakarta. Pas di perjalanan berangkat, namanya orang-orang versinya kantoran gitu kan, kayaknya untuk nyapa aja ini banget ya, butuh kata-katanya tuh yang harus bener-bener sopan banget gitu. Nggak kepikiran kalau mereka bakal ngomongin atau cari hal-hal yang seperti berbau-bau lah. Sampai selesai perjalanan, waktunya kita masuk hotel tuh. Kan setelah makan malam tuh biasanya kita ngumpul kayak di kolam atau ada gazebo gitu kan. Manggil lah, ceritanya ada satu kumpulan nih Bang, kayak bapak-bapak gitu, teh sini ngumpul bareng biasa. Awalnya sih cuma cari minum di mana ya, atau tempat nongkrong di mana ya gitu. Terus gue bilang, Omnya mau cari pub, karaoke atau panti pijat? Pasti kan mereka pilihannya yang begitu-begitu dong Bang, karena kan lagi terbebas dari keluarga, kandang macannya kan udah lagi lepas dari kandang macan kan, bodo amat itu di luar kota gitu. Buat sebagian, tidak semua sih, sebagian. Yang satu bilang, gue maunya panti pijet gitu. Yang satu bilang lagi, yaudah lu aja yang pijet, gue mah maunya cari apa, kalau sekarang kan aplikasi yang begitulah ya Bang ya, cari dari situ. Cuma kan mungkin buat orang-orang tertentu kan kayaknya kalau dari aplikasi di luar kota takutnya ketemunya sama cewek-cewek yang nakalnya. Maksudnya nakalnya dalam arti kita kan nggak tahu dalam kamar misalnya entah apa ada yang diambil, yang curi. Maksudnya bukan orang yang kita kenal benar-benar kan kalau dari luar kota. Satu orang dulu nih awal, taruhlah sebutnya Pak Memet lah. Pak Memet ini bilang ke gue mah maunya pijet plus nih katanya gitu. Ntar Bang, saya cariin dulu nih. Tanyalah ke orang hotel nih Bang.
di sini tempat pijat lu sebelah mana, kasihlah tuh alamatnya, di sini. Yaudah gue minta fasilitas dari hotel dong untuk nganter ke sana gitu, dikasihlah akomodasi. Berapa orang bang yang mau ke panti pijat nih? Ternyata dari sekumpulan itu nggak semua pengen ke panti pijat kan, hanya cuma 2 atau 3 orang lah yang mau ke panti pijat. Yang sisanya itu pengennya udah langsung to the point ya, kayak ke pub ujungnya kamar lah gitu ya bang. Jadi kita mau yang mana dulu nih? Yang panti pijat duluan aja deh katanya gitu, nanti yang pijat kita tinggal gitu. Berangkatlah kita nih bang. Kru itu waktu itu gue sama asisten dari bos lah gitu, berdua nih kita nganter masuk. Bentuknya kayak semodel salon depannya sih gitu. Kata gue, mau masuk duluan apa gimana nih pak gitu kan. Kamu dulu lah, kan kamu yang lebih tahu situasi. Dalam hati gue tuh nggak tahu masuk ke tempat gini gitu kan ya. Panti pijat, maksud kan gue cewek, masuk gue kan gitu kan, nggak mungkin. Udah gue masuk tuh, ketemulah sama bukan pemiliknya, apa ya, pengelolanya lah gitu. Kak, di sini ada pijat nggak? Awalnya cuma nanya gitu. Buat cewek cowok kak? Cowok lah, masa buat gua? Terus akhirnya ada, tapi mau pilih dulu apa gimana gitu kan. Disodorin lah itu album bang, album foto. Yang ini namanya taruh Sally lah, siapalah nama-nama cewek gitu. Cantik-cantiknya, ibaratnya Mbak Henol Nerkom lah gitulah. Dari foto cantik banget lah gitu, yang bohai lah, yang seksi banget kan pakai baju-bajunya gitu. Gua tunjukin dong ke tamu, gua keluar ke mobil. Pak, ini ada, tapi harus milih dulu nih, mau yang mana, mau pilih di dalam apa gimana? Enggak, lihat fotonya aja dulu. Tunjukin lah tuh bang fotonya. Nih gue mau yang ini nih, katanya gitu. Mau yang ini nih katanya. Kalau bapak yang mana? Yang ini aja deh katanya gitu. 3 orang ini udah milih nih bang fotonya. Taruh si A, si B, si C nih yang dipilih. Masuk dong gua. Nah terus sebelumnya ngomong dulu nih si Pak Cecep lah. Dia bilang, tapi kamu lihat dulu ya, asli sama fotonya jauh nggak katanya gitu. Masuklah gua ke dalam bang. Gua lihat, kak, yang ini aslinya yang mana orangnya gitu. Tuh kalau yang si A tuh yang lagi ngerokok di pojokan gitu. Ya gue lihat, masya Allah jauh banget ini antara foto sama asli gitu kan bang. Namanya efek lah pasti ya. Gue bilang ya udahlah nggak apa-apa, lumayanan gitu, masih ketara lah. Yang kedua yang mana nih? Yang itu yang lagi duduk ini. Boleh gue fotoin pakai HP kamera dulu nggak gitu kan? Maksudnya gue lihat dari jauh dulu, gue fotoin dulu ke orangnya. Karena tarifnya emang lumayan agak mahal sih. Dari hitungan per jam aja dia udah di 200.000 per jam. Itu pijitnya doang bang. Karena waktu itu gue belum paham yang disebut itu kan ada, kalau kita mah menunya meren gitu ya. Gue belum paham kan. Akhirnya gue bilang, ini 200.000 udah kak, gue bilang gitu. Terus kata dia, enggak lah katanya, kalau SP segini nambahnya, kalau yang cuma dicok segini nambahnya, tapi kalau yang sampai nomor segini beda lagi. Lah gue pikir total mahal juga ya, hampir 1 juta lah hitungannya kalau sampai gitu. Terus gue tanya, kamarnya ada di sini. Ternyata di belakang salon itu ada hotelnya bang. Jadi kalau dia mau langsung ke sono gitu. Kalau cuma untuk pijit aja di dalam salon itu masih ada room di atas gitu. Balik dong gue ke mobil. Pak, yang ini aslinya ini, yang ini aslinya ini. Udah tuh udah diliatin. Yang satu mungkin karena total kali ya bang ya. Akhirnya gue mau bodo amat, yang penting ada bang katanya gitu. Yang satu udah ngomong begitu. Yang satu laginya, ntar dulu, ini ada lagi nggak sih, kayaknya terlalu kurus banget deh kalau dari foto yang kamu kirim. Lah maunya yang gimana? Yang kira-kira kalau di kasur nggak mendal gua katanya gitu, nggak sakit badan katanya gitu. Ganti aja diganti, gantilah tuh. Yang tadi mana fotonya, diliatin lagi. Udah gue yang ini. Deal lah tuh 3 orang bang. Masuk tuh ceritanya. Dia bilang, ini gue nunggu di mana? Apa gue tinggal apa gimana gitu kan? Terus kata si Pak Cicep ini,
tinggal lah, gila aja, masa kita mau ditungguin, katanya begitu. Tinggal tuh dimasukin dulu tuh bang, nih yang 3 orang ini. Gue nggak tahu itu dia mau ngambil yang versi yang mana, yang menu yang mana gue nggak tahu. Yang jelas gue tinggal di situ. Tugas selanjutnya kan nih orang-orang ini nih yang udah mau langsung, tapi mereka pengennya ke pub dulu sambil biasa lihat-lihat dulu lah. Masuklah, sebelumnya memang gue udah nanya dulu kan ke orang hotel, pub di sini yang ada ladiesnya di mana, kasihlah alamat itu. Masuklah ke pub itu. Terus di pub biasa minum-minum dulu gitu. Gue deketin kan, ada mamihnya. Nih, ada nggak di sini? Buat siapa kak? Tamu. Oh, bawa tamu, iya. Berapa orang? Katanya. 3 orang, gue bilang gitu. Terus si mamihnya, bentar, saya panggilin dulu, katanya. Panggil itu anak buahnya bang. Tapi ininya nggak bisa langsung ya, maksudnya. Jadi aturan pub itu kan biasa kayak LC dulu gitu lah bang, suruh minum dulu, nemenin dia. Jadi booking dulu di situ untuk pemasukan ke tempat pubnya mungkin gitu. Pilih lah tuh, keluarlah mereka dari akuarium tuh, jejerin satu persatu. Si tamu ini yang 3 udah mulai milih, yang ini, yang ini, yang ini. Itu udah dalam kondisi setengah minum kan mungkin, matanya udah buram, udah culek kali, mau bentukannya kayak apa, yang penting luang aja judulnya gitu. Udah tuh dipilih lah tuh 3 orang, mereka minum dulu di situ. Gue yang bingung kan bang, gue mau ngapain sama kru gue yang 2 ini, sama aja cewek juga. Gue mau ngapain nih nungguin orang lagi. Begitulah kalau ininya mah. Akhirnya setelah selesai minum, udah nego-negoan, jadilah tuh mereka lari ke hotelnya mah, akhirnya ke hotel yang tadi yang ada tempat pijat, larinya ke situ. Gue kandangin tuh semua tuh 6 orang, gue tungguin di dalam. Itu kita start dari jam 10-11 malam sampai gue ketiduran di mobil, sampai gue udah segala macem ngapa-ngapain. Mereka baru keluar satu persatu tuh di jam 1, jam 2 malam baru keluar. Itulah puncaknya gue pengen bertanya-tanya, jadi wawancara mendadak jadi wartawan gitu. Apalagi namanya orang udah mabuk kan, udah mulutnya udah kemana-mana, udah nyablak gitu kan bang. Satu dulu nih datang orang, udah ngedumel datang kan di mobil. Gue tanya, kenapa pak? Enak, gue bilang gitu. Kata dia, enak gimana? Katanya, gimana sih pak? Kan tadi udah dibilang katanya enak, nyarinya yang agak gedean dikit, yang bisa mendal di kasur, gue bilang gitu. Terus kata dia, mendal sih mendal ya, tapi gimana kan gue nggak main full, kata dia. Terus main SP tuh bang, ternyata ternyata kan kalau di foto itu posisinya emang manis kan, maksudnya nggak face-nya kayak gimana. Ternyata begitu aslinya itu apa sih bahasanya, kena kembali gitu loh bang. Pas udah gitu dia ngambil SP, ternyata setelah keluar itu lecet-lecet lah tuh bang. Makanya dia grundel tuh, gila gue udah mahal-mahal, yang ada gue lecet-lecet keluar dari sini, katanya perih semua. Gue ngakak itu, nggak udah lecet gimana pak? Lecet lagi lah abis. Ntar dulu gue nggak ngerti maksudnya gimana. Ya itu katanya maju semua katanya, ya gue lecet lah jadinya yang ada, tapi keluar ya mau nggak mau lah gue keluarin, katanya udah nanggung gue bayar. Itu gue nggak udah ngetawain satu orang. Datang lagi nih yang kedua kali ini udah lemas total lah pokoknya. Gue tanya lagi yang ini gimana nih pak? Tadi perasaan gue lihat dia yang paling di antara semuanya. Terus dia bilang sih enak sih, ada cuman kenapa? Lu motoinnya salah, katanya. Motoin salah gimana? Gue motoin bener, kan emang begitu wujudannya. Iya, ternyata gue pikir itu size-nya 4142, katanya gitu. 4142 maksudnya gimana? Gue nggak ngerti gitu ya bang. Ternyata yang dia maksudin 4142 itu ukuran BH-nya. Yang dia rasa waktu awal dia ketemu di depan itu tobrut lah gitu kan, gede gitu. Ternyata begitu pas main isinya
kacang kedelai gitu, isinya nggak segede itu gitu kan. Jadi dia merasa dikecewakan gitu, gue bayar segitu ternyata isinya nggak adaan katanya gitu sambil dia gerundel. Tapi kan udah plong kan, udah kata dia gitu. Datanglah tamu yang ketiga. Nih yang ketiga kayaknya nggak ngeluh. Pas deh gue pikirkan gitu, soalnya dia sambil agak senyum-senyum terus si ceweknya nganterin gitu ke depan. Gue bilang, puas nih kayaknya yang ketiga nih ketemu sama yang ini, kata dia. Udahlah, dia lagi say hello dulu lah, apa maksudnya perpisahan dulu, sayonara dulu nih sama cewek yang ini. Selesai, gue tanya, gimana pak, puas sama yang ini, enak gitu. Enak, ini bener-bener gue dapet yang enak, kata dia. Enak gimana maksudnya? Nggak bisa diceritain lah. Terus berapa kali, gue bilang gitu, soalnya paling lama loh bapak keluarnya. Gue main sampai 2 kali katanya sama dia. Lah 2 kali bukannya hitungannya double, gue bilang gitu. Enggak, ternyata si cewek ini nih baperan gitu. Awalnya sih memang perjanjiannya sekali, ternyata udah sejam 2 jam gitu dengan sendirinya, mau sendiri tanpa dibayar gitu, cuma masuk yang tadi doang. Akhirnya nggak ngerti apa tukeran handphone apa gimana, nomor handphone apa gimana gitu. Masuklah tuh, mau nggak mau kan gue mesti masuk dulu ke dalam kan bang, maksudnya pamitan sama maminya lah, ngasih uang tip ke maminya lah gitu. Masuklah ke dalam, ternyata yang di dalam tuh lagi pada apa namanya, bergibah lah gitu soal tamu-tamu mereka kan. Itu tuh tamunya kakaknya ya katanya. Iya tamu gue, ada masalah nggak gitu. Ngobrol lah dulu, ngopi tuh di dalam. Nggak ada sih kak, masalah duit udah semua dibayar, udah. Lebihannya udah kak, aman, makasih. Nyelipin lah mereka tuh kak, apa bang, ngasih duit tuh kak buat beli rokok katanya gitu. Lah kenapa gue yang jadi dikasih duit, kan lu yang lagi cari duit. Enggak lah, soalnya ada uang tipnya lebihnya apa gimana katanya. Terus gue tanya, tamu gue ada yang macem-macem nggak gitu. Ternyata yang siapa, yang tadi yang pertama itu loh bang, yang kena gigi uang kembali itu, ternyata mereka tuh emang sempet clash di dalam gitu perkara itu. Jadi yang awalnya perjanjiannya segini, begitu dibayar ya itu kena gigi uang kembali, dia ngerasanya lecet-lecet. Kalau nggak salah dia tadinya udah mau bayar 500 apa 600, dimintalah kembali tuh duit 100 apa 200 ribu lah. Jadi tadi sempat agak ribut sih kak, katanya masalah uang minta dikembalin. Ya aku nggak mau lah, gila aja, udah berjam-jam gue begitu, terus duit gue minta dikembalin. Oh gak lah, gue udah capek kan, katanya gitu. Terus jadi lu balikin nggak? Enggak lah, gue gotot-gototan, gue bilang aja sini saya tambahin lagi aja biar duitnya kagak kembali, katanya gitu. Akhirnya ditambahin lah katanya, jadi 2 kali ngeluarin. Pantesan gue bilang mau sampai lecetnya sampai ke akar-akar, ternyata 2 kali. Sekali aja udah lu bikin lecet, ini 2 kali tambah dong. Terus gimana? Ya nggak masalah sih kak, dianya juga buktinya enjoy aja. Ya udah aman ya, nih gue mau tinggal nih, jangan sampai ntar ada yang gimana. Ya udah aman tuh bang, tinggalin. Selesai, gue anterin dulu nih tamu yang ini ke hotel. Ces balik. Yang ini gue tunggu callingan dulu dong, udah selesai apa belum gitu. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol di gazebo situ hotel. Tanyain cerita-cerita yang tadi di dalam ngapain aja, gimana gitu, enakan yang mana gitu. Ternyata si Pak Cecep nih bilang, emang nggak ada tempat lain lagi ya Yul? Tempat lain gimana? Cewek-ceweknya tuh gue tuh maunya tuh yang masih ABG, badannya kecil. Jadi si Pak Cecep ini nih masih ada keturunan Arab gitu lah bang. Dia nih kan versinya kita sebagai cewek ya, taunya itu kalau orang Arab kan biasanya gede-gede gitu ya bang. Nah dia mintanya versinya yang berbadannya kecil-kecil gitu, yang masih umur 20, 21 gitu. Waduh kalau kayak gitu gue mesti tanya-tanya dulu, gue kan bukan orang sini pak, gue bilang gitu. Ya kita kan di sini masih 2 hari nih katanya. Gue request deh sama lu besok cariin gue, tapi gue nggak mau kemana-mana, gue minta kamar di sini aja, maksudnya booking kamar 1 lagi khusus buat gitu. Tapi buat besok ya pak. Dalam hati gue, ini gue sebenarnya tour guide apa gue mau gitu ya, gue harus nyari-nyariin yang begitu gitu.
Udah tuh malam itu setelah selesai ngobrol sama mereka, gue jemput dong yang tadi 3-an itu. Yang 3-an itu ternyata gue datang tuh baru 1 orang yang keluar. Gue tanya, ini yang 2 kok belum pada keluar kan gitu. Kata si bapak yang satunya, yang saya lihat sih tadi mereka nggak jadi per kamar. Jadi mereka dalam 1 kamar gitu loh bang. Si yang 2 orang ini. Lah buset, gimana maksudnya? Berarti bukan trisam dong. Masuknya apa? Berempat. Mereka masuk berempat nih di kamar. Ditungguin lagi, pantas aja lama gitu. Ya udah masih ditungguin tuh. Ada sekitar selang setengah jam apa sejam. Akhirnya mereka keluar nih yang berempat. Tapi si cewek belum pada keluar kan, masih di dalam. Gue nggak berani tanya-tanya dong. Maksudnya kan kalau buat gue kayak aneh aja ya, berempat gitu kan. Yang gue tahu kan berdua biasanya begitu. Masuklah sambil ketawa-ketawa gitu. Terus cerita nih si bapak yang satunya, lu nemu kayak gituan, maksudnya tempat begitu info dari mana? Kata. Ya dari orang hotel lah, orang gue bukan orang sini pak. Emang kenapa? Enggak, lucu aja. Lucu gimana? Itu anak-anak masih pada polos apa gimana? Katanya. Masih pada polos gimana sih? Jadi ternyata yang dijual di situ tuh bang, di LC situ tuh emang kayak dari kampung, baru banget baru banget terjun ke dunia begitu. Jadi yang kayak orang ngajarin gitu. Emang mereka udah pada nggak perawan, tapi mereka kayak diajarin dari katanya, dari mulai harus begini gitu, harus pegang ini dulu, harus begini dulu gitu. Makanya yang bikin lama tuh gue ngajarin dulu caranya gimana, ini begini. Karena gue capek gue ngajarin sendiri, akhirnya gue ajaklah ke kamar sebelah. Jadi kita nonton dulu yang sebelah. Jadi tujuan mereka pindah kamar tuh ternyata bukan main berempat, tapi mengajarin nih si yang polos ini bener-bener nih untuk ngelihat mereka dulu gitu. Setelah mereka main, barulah katanya mereka main tuh berdua gitu. Gue dalam hati mikir, ini kayak orang lagi sekolah apalagi kursus ya, untuk begituan aja sampai harus ditonton. Kenapa nggak diliatin YouTube aja kan gitu kan, bisa gitu. Terus udah selesai, gue nggak mau banyak tanya-tanya, masuklah tuh ke mobil, balik ke hotel. Malam itu gue udah mikir, udahlah, gue nggak mau lagi nih kalau malam ini harus nyari-nyari lagi yang begitu ya. Kayaknya terlalu gimana gitu. Udah gue pulang, gue masukin ke kamar. Udah ya pak, malam ini cukup, gue gak bisa nemenin sampai pagi. Terserah deh lo mau pada kemana gitu. Sampai begitu pagi bangun, gue dapet kabar tuh bang, ternyata si 2 orang ini kabur lagi tuh malam. Si bapak-bapak ini nih masih kurang ternyata mereka. Nyari lagi tuh tempat. Pas gue tanya, semalam kemana pak? Emang kenapa? Enggak, info dari orang hotel. Kan kalau kita kan kalau misalnya akomodasi hotel dipakai sama tamu itu pasti ada laporan dong gitu. Ada kena cas kan. Ini ada cas tamu mbak, katanya pakai akomodasi hotel, kemana? Ke arah sini. Otomatis gue tanya dong. Soalnya ada laporan nih dari resepsionis, ada akomodasi hotel keluar gitu. Ketawa lah dia. Iya nih, ini si yang itu dah ternyata yang kena gigi uang kembali itu. Dia masih belum puas tuh bang. Ternyata malam tadi tuh dia nyari lagi tuh sampai pagi nih. Gue bilang nih orang bener-bener cabul ya, nyari-nyari sampai ke pagi buta gitu, nyari-nyari cewek begitu gitu. Udah tuh hari itu selesai tuh acara itu, pokoknya aktivitas seperti biasa kita lagi ngetur kayak gitu. Di tengah perjalanan tuh pas kita lagi makan, kan kalau di Yogyakarta tuh banyak kayak yang tukang jualan mbombo gitu kan, yang makanan-makanan gitu. Emang dasarnya cabut susah ya bang ya, nggak kau ketemu lu bang. Jadi ngobrol. Nah ujungnya gue nggak tahu gimana cerita versi kenalan mereka kayak gimana gitu. Tiba-tiba pas malam itu si salah satu tamu tuh minta kamar gitu. Mbak bukain 1 kamar katanya gitu. Gue bilang udah dapet ceweknya pak? Ada katanya. Yang mana, kan perasaan siang tadi mereka nggak kemana-mana gitu, mau nyarinya dari mana?
Dari aplikasi, gue bilang gitu. Kata dia, enggak, gue nggak mau main aplikasi, katanya gitu. Emang kenapa? Enggak, pokoknya gue mau kalau main aplikasi gue maunya ngeril yang gue tahu bener nyata di depan mata. Udah tuh bang, gue bukain kamar. Dia minta 1 kamar dibukain. Pas gue lagi nongkrong di resepsionis, datanglah tuh cewek kan. Tapi gue mukanya kayak kenal gitu kan. Bentukannya sih udah sengtu lah. Tahu sengtu? Apa itu? Setengah tua. Oh. Bentukannya sih sengtu gitu. Terus pas udah gitu, Mbak, kalau yang rombongan dari ini nama grupnya gitu kan, namanya Pak ini, ada nggak ya katanya. Itu kan rombongan gue dong bang, otomatis gue kenal. Mbaknya ada keperluan apa ya? Terus dia bilang, enggak sih, ada janjian aja. Gue coba telepon dong, Pak, ada yang nyari nih. Nah itu Pak, yang lagi janjian sama saya katanya. Taruh aja di kamar dulu katanya. Sambil jalan, ya Mbak ikut saya deh ke kamar. Sambil jalan saya tanya, kok kayaknya mukanya nggak asing ya Mbak? Saya ketemu di mana ya sama Mbak? Jadi sambil ketawa, iya Mbak, aku kan yang jualan pecel tadi siang katanya gitu. Oh pecel kata gue. Merangkap ternyata kata gue. Bikin pecel jadinya jadi dipecel gitu Mbak, gue bilang gitu kata dia. Dia sambil kata-kata, ya namanya butuh tambahan gimana Mbak? Oh ya terserah lah, itu urusan Mbaknya gitu. Gue masukin ke kamar, ditunggu ya Mbak, ntar bapaknya datang gitu. Pas datang nih, dia udah ketawa-ketawa dari jauh kan bang. Gue bilang, Pak, itu yang tadi jual pecel. Kok kamu tahu katanya? Kan dia udah berubah penampilannya. Lah kok Bapak tahu dia udah berubah penampilannya? Kan tadi kita video call dulu katanya sebelum dia kesini. Ternyata kalau dia nggak pakai apa namanya, iya setelan dinas kata dia, setelan dinas cantik tahu katanya orangnya. Cantik sih, memang berubah dari drastis yang tadi gitu. Udah tuh, nggak gue banyak tanya-tanya bang, gue masukin kamar tuh orang. Ada mungkin berapa jam gitu ya, gue lagi nongkrong di kolam. Keluarlah tuh si bapaknya dulu yang keluar ikut ngerokok bareng kan. Udah selesai Pak. Udah yang tadi. Udah yang tadi. Maksudnya gimana? Kan belum 2 kali. Buset nih, orang gak ada capek-capeknya gitu. Udah tuh, masuk lagi, gak lama habis ngerokok. Terus datang lagi lah tuh satu cewek nih bang, yang ternyata buat Pak Cecep. Gue nggak tahu juga itu nemunya di mana, apa satu komplotan sama tukang pecel ini, nggak ngerti lah ceritanya. Nanya lah, itu cewek kecil banget bang, kalau dilihat sih kayak anak masih SMA gitu kan, kecil. Masuk, terus gimana ini Pak Cep, mau buka lagi kamar? Ya lah buka lagi kamar aja katanya, satu lagi. Gue ngelihatnya nggak tega banget bang, maksudnya Pak Cecep tuh bodinya tinggi gede, gimana sih namanya orang Arab kan gitu. Sampai gue bilang, Neng yakin? Dia ketawa-ketawa aja, ya gimana, udah profesi mbak katanya gitu. Ya udah masukin tuh bang. Lah giliran udah berapa jam, kebetulan gue masih belum tidur tuh sampai mereka keluar. Emang lagi nongkrong juga di masih dekat kolam renang. Gue lihat nih si cewek ini pulang, tapi kayak orang yang mau nangis gitu loh bang. Gue bilang, ini kenapa anak tuh, apa diapa-apain gitu kan, gue takutnya. Sampai ke depan, dia kan mau nyari Grab tuh. Gue deketin, Mbak ada masalah sama tamu saya? Enggak sih mbak, gak ada masalah. Lah mbaknya kok mukanya kayak gitu? Enggak apa-apa mbak, aku boleh minta tolong gak pesenin Grab katanya. Boleh, tapi mbaknya mau minum dulu gak? Barangkali mau ngopi dulu atau mau apa, nongkrong dulu sambil nunggu. Maksud gue sih gue mau nyari tahu gitu bang, penasaran, kepo juga gitu, kok dia nangis diapain gitu kan. Ternyata yaudah mbak boleh nggak ikut ngopi dulu? Ayo boleh, tapi jangan di sini. Kenapa emangnya? Ntar saya disuruh masuk lagi katanya sama Pak Cecep. Lah emang kenapa? Bukannya udah selesai? Pak Cecep sebenarnya maunya saya sampai pagi di sini. Cuma saya udah nggak sanggup. Nggak sanggup gimana? Ya pokoknya ntar aja deh mbak, kita cari tempat ngopi katanya. Ya udah, di sebelah hotel kebetulan masih ada warung kopi buka kan, kita nongkrong di situ. Akhirnya beraniin diri tuh gue nanya, bang, lu kenapa itu nangis gitu? Yang di otak gue pada saat itu apa sih namanya bang, kalau yang bukan, kalau lodan mau gimana itu? Yang apa sih namanya? Apa sih kalau yang suka sambil siksaan begitu loh? Oh, fetish ya. Iya.
Gue pikir yang begitu kan, yang harus direjang dulu apa dia nangis gara-gara. Nah, apa itu hardcore? Gak ngerti gue hardcore. Iya. Apa yang model begitu? Ekstrim lah gitu ya. Kan. Gue pikir kan digituin kan. Akhirnya gue tanya, lu di ini maksudnya menyimpang, bilang gitu. Menyimpang sih enggak kak. Jadi punyanya dia tuh segede gaban, kata dia gitu. Jadi yang dia rasain tuh kayak orang yang apa sih, pecah gitu. Padahal dia udah nggak perawan. Orang yang pecah gitu mbak, katanya. Emangnya kenapa? Mbak nggak lihat, saya keluar aja jalan udah hampir susah, katanya gitu. Terus, gila mbak, kalau mau diceritain mah sampai berdarah, katanya sih dia. Ntar dulu, lu umur berapa sih gitu kan, sampai ibaratnya ketemu orang yang begitu kok kaget kan. Kalau udah profesi harusnya nggak usah kaget dong bang, gue bilang gitu. Saya itu baru umur 19 apa 20 tahun katanya gitu. Terus dengan badan yang sekecil itu ketemu sama orang yang segede gaban, gue udah langsung fantasi kan, mikir gimana ya rasanya gitu kan, segede gaban gitu masuk, kata dia. Pokoknya mbak nggak mau jajan, besok lagi ya mbak. Kalau misalnya dia nyari aku atau gimana, atau nyari ke area, ke tempat aku, dia sebut nama alamat, mbak jangan tunjukin ya. Emang kenapa? Kapok gue mbak, nggak mau, gue nggak sanggup katanya ngelawan yang begituan, katanya. Tapi kan duitnya lumayan kan, gue bilang. Ya duitnya sih lumayan mbak, tapi kalau untuk beberapa kali gue nggak sanggup. Tadi juga Pak Cecepnya udah maksa untuk lagi gitu kan, cuma gue udah nggak sanggup mbak, ntar gue pulang gimana, katanya gitu. Yaudah lu balik deh kalau kayak gitu. Gue juga takut ntar dia kalau misalnya dia jomprok di situ, gue mesti bawa kemana? UGD nggak mungkin kan bang, gue bawa ke UGD gitu. Ntar gue keluhannya apa kalau masuk ke UGD? Ini ada pasien masuk ke UGD, ditanya sama dokternya atau perawatnya, kenapa keluhannya? Robek kan nggak mungkin ya bang, ya gue ngomong gitu. Merasa mau lahiran dia. Iya, gue bilang, yaudah deh lu pulang deh, ntar daripada gue yang ketanggung jawaban gitu. Pulanglah dia. Keluarlah tuh, habis dia keluar, gue masuk, datanglah Pak Cecep. Tadi cewek yang tadi udah pulang, katanya. Udah pulang lah pak. Diapain tuh anak? Gue bilang gitu. Ambil ketawa-ketawa dia. Lu sih kenapa nggak ditahan, katanya. Nggak ditahan gimana sih? Kan udah selesai, udah dibayar, gue bilang gitu. Kata dia, cari lagi yang model gitu deh, ada nggak sih, katanya gitu. Gue bukannya masalah nggak mau nyariin ya pak, cuma gue sebagai perempuan nggak tega pak ngelihatnya. Katanya kayak gimana, orang gue bayar, katanya. Iya bapak bayar, cuma gue ngelihat dia pulang, dia jalan sampai kayak begitu. Emang versinya bapak tuh ke ukuran diameter berapa? Gue jadi sampai kayak gitu kan bang, diameter berapa sih pak sampai anak cewek seumur gitu sampai ampun-ampunan gitu. Dia ketawa-ketawa, lu mau nyobain? Nah buset, kenapa gue jadi yang ditawarin gitu? Enggak, gue cuma nanya aja, soalnya itu cewek sampai nangis-nangis, terus bilang katanya dia sampai terus bapak nahan nih sampai pagi gitu. Ya emang gue maunya sampai pagi, katanya. Emang gue maunya tipe-tipe begitu. Dalam hati gue, nih gue malam apa trip kali ini tuh gue dapet tamunya yang super orang cabul semua, yang maunya tuh emang nyari cewek-cewek yang masih pada umur muda gitu kan. Gue pikir emang karena mereka lepas dari kandang macan ya bang. Ternyata setelah gue ketemu, maksudnya udah selesai nih ngobrol sama mereka, gue ngobrol sama yang lain. Mungkin dari rombongan itu tuh ada yang tahu tuh kalau malam itu gue keluar sama grup ini. Ditanya lah tuh sama salah satu orang tuh, mbak ini katanya abis nganterin rombongannya Pak Cecep ya? Iya, kok tahu? Emang sampai jam berapa mbak, katanya waktu kemarin? Yang gue tahu sih sampai pagi, cuma gue nggak nemenin. Emang kenapa sih? Emang mereka kayak gitu kalau di perjalanan? Lah mereka emang nggak di perjalanan aja mbak, judulnya di kantor dimanapun, kalau judulnya bang yang bisa mereka pakai ya udah pakai, katanya gitu. Oh berarti emang nih komplotan gue bilang kayak gitu. Ya emang mereka tuh emang tujuannya ikut trip ini nih memang tujuannya begitu gitu. Jadi nyari fantasi ketemu cewek-cewek lain kan kadang. Kalau buat makanya kenapa mereka nggak mau main di aplikasi, karena mungkin untuk di kota mereka udah mereka acak gitu ya bang. Akhirnya mereka kan kalau di luar kota maunya yang tipe-tipe lain, mungkin ya gue nggak ngerti juga. Kalau di aplikasi kan mungkin tipenya sama begitu juga, maksudnya yang
karakternya udah biasa main seperti itu gitu. Beda dengan kalau yang kemarin mereka temuin yang ibaratnya orang-orang polos gitu kan, ketemunya kayak gitu. Jadi gue selama perjalanan itu tuh kayak mikirnya, buset, gue ketemu orang-orang yang bener-bener super cabut di perjalanan ini gitu. Sampai pas pulang kan kita kan ini nih Bang, apa namanya, sweeping kamar kan. Harus kita lihat dulu kan, apa ada barang yang ketinggalan atau ada apa namanya kayak bercak kayak gitu kan, noda di kasur apa di spray itu kan kita harus kena cas dong, namanya kita kru gitu. Yang gue temuin itu di kamar mereka nih kan, mereka 6 orang itu berarti ada 3 kamar, jadi 2 orang. Itu Bang isinya dari mulai terusnya bom, terusnya jamu penguat lah ternyata mereka tuh emang udah bekal dari sana gitu loh. Sampai gue beresin sampahnya aja, ini bener-bener emang udah prepare banget gitu untuk keluar kota bawa-bawa beginian gitu. Ya jadi itu jadi pengalaman gue untuk kedepannya kalau gue dapet tamu-tamu yang begini nih, harus benar-benar gue juga nggak bisa harus terus ngelayanin mereka gitu kan ya Bang, karena kan takutnya image-nya bahwa kalau pakai biro ini nih ada plus-plusnya buat untuk yang begituannya gitu. Gue tetap jaga ke situnya juga. Akhirnya dari situ gue mikir mungkin kedepannya gue nggak bisa harus nurutin tamu-tamu seperti ini, karena gue juga sempat ditegur juga sama leadernya gitu kan. Next untuk kedepannya kayaknya kita nggak bisa kayak gini deh, kita nggak bisa bantu tamu kan. Sebetulnya tujuan awal kita kan memang bikin tamu happy, bikin tamu puas dengan pelayanan kita. Dia mau ini, ayo kemana, ayo kita anterin. Dia mau butuh ini, ayo kita layanin. Tapi setelah kesini-sininya, akhirnya sempat ada kayak komplainan mungkin kan. Jadi jangan terlalu untuk nurutin tamu yang seperti itu gitu. Akhirnya kita untuk gue jadi ngerenovasi cara pelayanan aja sih. Dari situ setiap ada tamu-tamu cabut yang minta begitu, gue udah langsung serahin ke resepsionis aja deh, maksudnya ke orang hotel, silakan berhubungan sama orang hotel aja deh. Gue udah nggak mau lagi gitu urusan begitu Bang, pusing gue jadinya. Gitulah kurang lebih. Itu selama Kak Tia di usaha travel itu tadi ya? Kerja, bukan usaha. Kerja karyawan ya, saya. Oke. Jadi memang rata-rata kalau usaha biro perjalanan. Di biro perjalanan itu harus keluar kota. Pasti keluar kota. Itu apa sih dia wisata atau tergantung, kerja, ada yang kunjungan kerja, ada yang memang kalau dia kayak komunitas mungkin sengaja berlibur. Kalau orang kantor kan memang ada memang tujuannya kayak memang sebetulnya targetnya dia mau ada kunjungan kerja industri ke sini. Cuma kan kalau di sela malam kan udah bebas, di sela selesai acara itu kan mereka udah acara masing-masing gitu. Oh gitu. Oke, berarti nih si yang trip yang Kak Tia bawa ini memang isinya semua yang ini ya, bapak-bapak. Semua sih enggak Bang. Jadi ternyata di kumpulan satu bis itu nih memang udah terkenal nih grup si 6 orang ini nih emang terkenal grup cabut. Kalau keluar kota tuh pasti yang mereka cari tuh luang gitu. Emang rata-rata sih ya kayaknya ya. Jadi orang kalau udah ya seperti yang dibilang tadi ya, orang yang biasanya kesibukan di aktivitas kerja, terus dapat tugas ke luar kota, itu makin seneng tuh mereka. Jadi menikmati suasana di sana, menikmati suasana kebebasan yang keluar dari kandang macan gitu kan. Iya. Coba kalau di dalam kota kan jam segini belum pulang, wah. Udah telepon-teleponin terus. Udah langsung jadi interogasi. Kalau di luar kota kan bisa dimatiin HP, bilang ada dimatiin, meeting lah, ada itu, ada lagi ketemuan orang. masih ada ini kan, masih ada kerjaan lah apa entang ngerjain orang, padahal kan bukan kerja dikerjain gitu. Ya gitu itulah laki-laki hidung belang ya. Belangnya sebelah mana ya Bang? Ya kalau di badan sih pano ya namanya.
Kalau di hidung sih belang-belang ya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, jadi yang penjual pecel tadi itu kasihan juga ya. Gue mau bilang kasihan tapi kan dia menikmati bang, gimana? Awalnya gue kasihan, maksudnya lu dari jualan pecel tapi lu dipecel juga sama dia kan gitu. Tapi kan begitu ngeliat muka dia senyum-senyum sumringah, udahlah dia juga menikmati. Gue mau kasihannya juga gimana gitu kan. Ternyata dia juga memang udah terbiasa seperti itu gitu. Iya, sama kayak yang saya pernah dengar juga ya, ada pedagang penjual jamu di terminal. Nah itu katanya kalau udah dia pakai kain batik tapi agak seksi, iya. Itu kan memang ternyata ada juga yang kayak gitu. Iya, ada untuk sebagian sih pasti ada. Namanya kita, apalagi kayak gue kan di perjalanan kan nggak ke, ibaratnya udah ke kota ini gitu ya bang. Jadi di setiap satu kota tuh pasti nemu yang gue kira cuma profesi biasa gitu, ternyata profesinya lebih ekstrim dari yang gue tahu gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Ya berarti mereka memang sudah terniat banget ya dari Jakarta ya, dari rumah beli perlengkapan tempur. Perlengkapan tempur. Bayangin kalau ya mungkin kalau lebih double lebih gede dari ini ya. Apanya yang double? Ya itu yang yang kayak tukang pecel. Size-nya. Bukan tukang pecel yang bang, temennya tukang pecel. Oh temennya tukang pecel. Yang masih ABG itu. Temennya tukang pecel ternyata yang nangis-nangis itu. Ya mungkin diameternya gimana ya? Gue nggak bisa ngebayangin sih. Cuma yang jelas dengan ngelihat dia nangis aja kan udah kelihatan tuh sakit pasti rasanya gitu. Tapi Katia selama di sana cuma bawa trip itu aja yang nggak beres lah kayak gitu. Sebelumnya atau setelah itu masih ada yang bawa? Ada, di setiap perjalanan pasti ada bang. Nggak pernah, masih ya mungkin nggak semua setiap perjalanan tamunya seperti itu ya. Tapi umumnya apalagi kalau misalnya bawanya kayak rombongannya cowok semua gitu kan, itu pasti ada yang minta begitu. Yang kita mau nolak juga kan bingung gitu, karena mereka kan mikirnya gue kan tamu lu, apa yang gue mau harus ibaratnya gue di servis dong, gue butuh ini, gue butuh ini, layanin gue sebagai tamu karena gue udah mahal, gue bayar mahal untuk biro ini gitu. Masa gue minta cariin tempat aja lu nggak bisa bantu gue? Kan ada yang sampai bahasanya se ekstrim itu gitu, kayak misalnya gue nolak nih bang, misalnya cariin dong, aduh pak gue nggak punya channel di sini. Lalu masa jadi biro udah kesana kesini tapi nggak punya channel, ada yang sampai begitu kan bahasanya. Iya, berarti dia hampir sama kayak IO gitu ya. Iya, modelnya IO. Ya, soalnya saya dulu juga pernah di IO pemerintahan. Jadi, tapi enggak yang cabul gitu. Jadi tamu-tamu saya itu ya, kita dari awal itu kan nyari hotel dulu, udah dapet, nyari gedung buat seminarnya, sama paling buat makan atau mereka mau jalan kemana gitu. Tapi ya alhamdulillah sih nggak pernah dapet yang orang minta cariin yang apa, yang plus itu tadi, yang bercabang gitu. Iya. Ya enggak semua sih bang. Memang kalau yang lagi benar-benar, yang dapat tripnya benar-benar, maksudnya dapat tamunya benar-benar. Tapi saya hampir 3 tahun di dunia begitu, pasti ada di setiap misalnya pas perjalanan, terutama kalau yang perjalanannya 3 hari 2 malam kan. Kalau yang perjalanannya cuma sehari semalam mah udah jarang sih yang minta-minta begitu kan, dengan waktunya aja mereka udah capek. Kalau 3 hari 2 malam kan panjang waktunya mereka untuk main-main di luarnya gitu. Biasanya begitu. Oke, tapi dari sekian banyak tamu-tamu Katia itu nggak ada yang nakal ke Katianya sendiri? Kalau disebut nggak ada yang nakal, ada. Nggak bisa bohongin. Sebelum mereka cari di luar itu mereka ngegoda kita dulu dong. Mereka mintanya awalnya ya biasalah speak babinya lah gitu ya. Daripada di luar udah aja sama lu gitu kan. Tapi kan apa namanya, opsi kita kerjanya kan memang nggak boleh seperti kita kan memang profesionalnya kita. Memang kita boleh nemenin tamu tapi hanya sebatas untuk
kebutuhan mereka aja gitu. Tapi kalau untuk itu kan kita udah ada ininya banget kan, jam segini kita harus begini, nggak bisa seenaknya kita masuk kamar tamu aja nggak boleh gitu loh. Kita cuma bisa di depan kamar tamu. Ini kita mau masuk kamar kan nggak mungkin juga. Dan semua tuh udah ada ininya apa sih, rundownnya juga kan, kita harus jam segini ke sini, nggak mungkin gue harus nemenin tamu gitu. Oke. Iya, namanya kerja ya. Namanya kita kuli ya bang. Iya. Ketemunya kan nggak selalu harus orang benar. Mau gitu. menservis tamu, apapun yang tamu minta, ya kita sediakan. Iya, mau nggak mau itu. Sebetulnya kan kalau dari sisi diri sendiri ada rasa apa ya? Gua nggak jauh beda dari gua kayak jadi gerem dong kalau begitu gitu ya bang. Tapi kan kembali lagi jadi kayak bukan tuntutan tugas apa ya? Gimana sih rasanya pas tamu ada komplainan gitu, kayak ada rasa ini tamu nggak puas dong sama perjalanan gua. Yang gua takutin ketemu sama kan biasanya kalau biro itu jadi oper-operan tuh bang. Misalnya kita habis perjalanan sama grup yang A, ternyata mereka puas nih dengan pelayanan kita. Itu kan dia ngoper lagi tuh, begitu teman-teman mereka misalnya ada trip lagi, pakainya biro ini aja loh. Puas lah ibaratnya, lo minta apa dilayani sama biro ini gitu. Ibaratnya lo butuh ini pasti ada gitu. Palu gak ada, apa yang lo minta gua ada gitu. Padahal kan itu tuh kalau buat gue sebetulnya bukan hal yang gampang gitu kan, tapi mau nggak mau karena profesi gue begini, mau nggak mau dong, mau gimana gitu. Ibaratnya Anda puas saya mas gitu ya. Oke Kak Tia. Habis setelah itu berapa lama menekuni profesi di biro? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu pindah ke terapis itu. Ke terapis. Oke. Sebetulnya lebih menikmati waktu di dunia seperti itu sih bang. Maksudnya kerja, makan gratis, hotel gratis, jalan-jalan gratis. Cuma ya itu entertain ya. Iya. Emang enak sih kerja di entertain. Kalau secara orang lihatnya sih enak ya, jalan-jalan gratis terus dibayar. Tapi lo nggak tahu ketemu tamu-tamu yang model seperti ini gitu kan. Bisa dimarahin, kita salah, wah itu ibaratnya kalau kita mau nolak, mau marah, gimana sih pak, emang gue gini, kan nggak mungkin. Kayak misalnya contoh kayak tamu katanya ini yuk gitu, main misalnya gitu. Udah dah, Mayo sama kita lagi juga nggak ada yang tahu dengan bahasanya dia. Kan sebetulnya kalau hati kecilnya pengen marah ya bang, maksudnya lu nganggap gue rendah banget gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gue enak aja lo, emang gue cewek apaan? Nggak mungkin dong gue marah seperti itu. Mau nggak mau harus dengan bahasa yang lebih halus. Iya bapak, kan aku mah di sini begini, harus dengan lembut banget, tapi dalam hati udah gendok banget. Itu kan untuk manajemen ngobrolnya secara begitu aja kan kita harus neken emosi banget ketemu orang-orang begitu gitu tuh bang. Nggak yang bisa kita ekstrim banget ngomong, emang kok apaan? Kok bapak gitu sih ngomongnya? Kan nggak bisa begitu gitu. Namanya orang biro kan memang harus ya seketemunya tamu yang seamburadul juga kita harus hahaha kayak orang yang senang-senang aja, padahal sih gendok gitu. Harus senyum ya, semuanya harus ya kayak nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa, tapi padahal sih udah gemes aja lo kalau misalnya gue nggak lagi kerja udah gue tabok pakai tahu gitu kan. Oke Kak Tia, dari sini ada yang mau disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Sampaiin pesannya buat terutama para bapak-bapak yang ya jangan terlalu memanfaatkan kesempatan Anda di luar lah. Ingatlah sama orang rumah gitu. Ibaratnya pulang bersih, pergi bersih, pulang jangan bawa cebokan. Jangan bawa apa? Jangan bawa lendir gitu kan. Iya. Pergi bersih, pulang jangan bawa lendir gitu. Tapi kan lendirnya udah dicuci. Iya. Kan kalau sidik jari mah nggak bisa hilang kali bang. Ada aja dikit mah. Kalau otopsi mah. Otopsi. Itu bukan sidik jari, apa ya? Sidik selangkah. Iya betul. Pastilah kan kalau yang bininya curigaan kan dari mulai CD dilihat nih. Nih CD set A set B gitu kan. Nih bekas kebalik apa enggak? Nih aromanya gimana? Kan ada yang begitu. Katanya ada yang begitu, ekstrimnya begitu, bajunya diudal-udal dibuka, ada bekas lipstik enggak. Kurang lebih sih begitu.
Oke, kalau gitu Kak Tia terima kasih nih buat waktunya ya. Oke. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Tia dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya cerita menarik dan ingin berbagi cerita di channel AJB atau Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Katia, Ya. thank you, terima kasih Sama-sama. buat waktunya. Sehat selalu pokoknya buat Amin, Katia. sama-sama. Sukses kerjanya, karirnya, semuanya ya. Amin, doa yang sama. Amin. Sampai jumpa.